Oke, sekarang saya lanjutkan ke bab 2 ya. Bab 2 tentang berpikir perubahan. Nah ini ya, berpikir perubahan ini sangat penting supaya kalian mindset-nya sudah berubah ya. Sama seperti zaman dulu orang-orang adalah, enggak apa-apa, gaptek gitu ya, gagap teknologi. Paling juga gini-gini. Tapi sekarang begitu kalian ada pandemi seperti ini, pernah enggak terbayang bahwa kalian kuliah itu akan seperti ini, online? Nggak pernah terbayang kan? Sama seperti saya, pernah enggak saya enggak pernah membayangkan bahwa saya itu kuliah tanpa dilihat oleh orang lain secara tatap muka kayak gini. Ya semua serba maya kayak gini ya, serba maya seperti apa? Virtual kayak gini gitu ya. Nah, itu tidak pernah kita berpikir. Terus kemudian juga pada saat ini pernah enggak anak-anak itu tidak boleh bertemu atau kalian itu tidak boleh bertemu sama orang lain ya. Kalau dulu kan kita malah diharapkan malah sering-sering bersilaturahmi, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan rekan sejawat, tapi sekarang malah apa? Diputus tali silaturahminya, jangan ketemu sama orang lain dulu karena berbahaya gitu ya. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Maka sekarang ini kita belajar berpikir perubahan supaya kita nantinya akan tahu situasinya seperti apa ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Tujuan pembelajarannya adalah apa? Yaitu memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Ya. Yang kedua adalah menjabarkan perubahan mindset, dan yang ketiga mengenalkan mindset dari entrepreneur, dan yang keempat mengenalkan teori kecerdasan finansial. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran. Yang berikutnya adalah pola pikir dari seorang entrepreneur. Ya, ketika kalian melihat gambar ini, ya, lihat gambar kepala orang ini, di belakangnya diberi tulisan egg, ya, telur. Apakah benar ini telur? Ya terkecoh gitu kan ya. Artinya bahwa ya Bu ini jelas-jelas enggak. Itu maksudnya mindset kita. Bahwa meskipun ini sudah dikatakan ini telur, kalau kalian tahu bahwa ini bukan telur, ya tetap aja ini bukan telur meskipun sudah ditampilkan ini telur. Kemudian kalau kalian tidak lihat tulisan, tapi kalian lihat kepala pelontos kayak gini, kayak telur, ya. Kalian sekarang ini telur atau enggak? Setelah kalian tahu bahwa ini adalah bukan telur, ya tetap dikatakan meskipun ini mirip telur, ya tetap bukan telur. Nah, kayak gitu. Itu pola pikirnya ya. Jadi kalau kalian sudah punya bahwa seperti ini ya seperti ini. Nah, itu yang akan kita ubah ya, yang akan kita ubah pola pikirnya. Jadi jangan menjadi stereotip ya, yang stagnan atau yang biasa-biasa saja. Ya, jadi kalian harus mempunyai pola pikir yang luar biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang perbedaan pola pikir entrepreneur melawan non-entrepreneur. Ya, jadi apa itu pola pikir yang ini? Nah, yang pertama adalah kalian memikirkan produktif sama konsumtif. Orang yang non-entrepreneur biasanya dia adalah konsumtif. Contohnya misalnya kalian punya HP. Orang yang konsumtif itu begitu ada keluar HP yang merek terbaru, keluar HP dengan dengan fitur yang baru, itu dia beli lagi. Dia tukur tambah. Itu konsumtif. Kenapa? Tidak dilihat fungsinya, tapi hanya dipakai pokoknya keren, pokoknya ini ya kalau duitnya banyak. Nah, kalau duitnya pas-pasan, kan rugi kayak gitu ya. Nah, itu orang non entrepreneur sama entrepreneur berbeda. Yang satunya tadi itu dibuat produktif, enggak apa-apa selama masih bisa dipakai, selama masih masih digunakan dengan baik, enggak usah ganti. Nanti untuk ini aja, untuk apa uangnya kita tabung atau kita usaha untuk usaha lain. Itu perbedaan pikiran. Ya, sama-sama barangnya ya, sama-sama HP. Gitu. Sama seperti kalian punya laptop gitu ya. Ada orang yang laptop untuk pekerjaan, katakan dia menerima orderan apa, dia bikinkan software, ada enggak dipakai untuk main game atau menjadi jokinya game. Ya ada nih, ada ponakan saya menjadi jokinya game. Jadi dia dibayar 1,5 juta per seminggu, ya seminggu itu 1,5 juta, dibayar 6 juta. Tapi dia harus mencapai targetnya untuk game apa gitu ya, harus mendapatkan sekian, poinnya harus sekian supaya tembus ke apa gitu kayaknya. Terus kamu ngapain? Ya sudah, saya di rumah, di kamar terus. Wah, kakak saya tuh marah-marah terus. Ini pada ponakan saya itu. Kamu itu di kamar aja gini, padahal sebenarnya dia juga mencari duit kan. Saya di kamar ini
ada di depan laptop terus saya juga nyari duit, tapi itu tidak baik. Kenapa? Karena sifatnya individual, kalian tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Terus yang kedua adalah kalian 24 jam terus nonstop ngelihat itu terus. Kan tidak boleh kalian kalah gitu ya, harus terus memperbarui dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang laptopnya dipakai untuk itu. Salah enggak? Ya enggak salah kalau kalian enggak punya pekerjaan yang lain gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian memiliki pekerjaan yang bisa berinteraksi sosial. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ada penggunaan resource ini untuk yang entrepreneur, sedangkan yang non-entrepreneur itu adalah resource-nya disposal. Jadi dia benar-benar sumbernya itu bukan sumber yang digunakan, tapi justru yang dibuang-buang seperti itu. Ya, itu ketika kalian mengukur dari pola pikir seorang non sama seorang entrepreneur. Ya. Nah, sekarang hambatan. Nah, hambatan persepsi dalam memulai usaha. Ini harus segera diubah pikiran kalian. Apa saja hambatannya itu? Merasa sudah terlalu tua, atau merasa sekarang kalian masih muda. Waduh Bu Endang kan sudah tua gitu ya. Nah, sudah gini. Itu alasan kalian. Bisa juga saya kan masih muda, saya kan masih bisa gini. Itu juga masih alasan. Jadi kalau kalian masih memiliki perasaan seperti ini, tidak maju-maju. Jangan menunggu-nunggu, karena begitu kalian menunggu kedahuluan orang. Ya, kalian punya ide nih, laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bisa jadi ambil orang, bisa saja kalian sudah didahului orang. Seperti itu, ya. Terus tidak berbakat, jangan bilang bahwa saya tidak berbakat berwirausaha, Bu. Jangan. Semua orang itu dari tidak punya bakat, tapi diasah, diasuh ya, sampai akhirnya tajam, ya. Nah, tajam itu oleh pemikirannya ini anu aja, dicoba aja. Gagal ya enggak apa-apa. Bu, saya gagal berkali-kali enggak apa-apa. Ya, karena suatu saat nanti pasti kalian akan tetap dinilai oleh yang di atas, yang kuasa. Oh, ini udah ikhtiar, ini sudah berusaha dengan sekuat tenaga, ya. Tidak ada orang yang diciptakan untuk diberi apa? Diberi ujian di bawah kemampuan, batas kemampuannya. Pasti dia akan nanti suatu saat akan apa? Akan dinaikkan derajatnya, itu pasti. Ya, jadi jangan lupa bahwa saya tidak berbakat, Bu. Jangan. Kadang-kadang orang itu justru apa namanya, usahanya bukan dari bakatnya. Ya, seperti itu, bukan dari hobinya. Ya. Terus alasan lagi tidak punya uang, Bu. Uang bisa dicari, uang bisa pinjem gitu ya, atau dari kecil-kecil aja dulu usahanya gitu. Jadi ya itu tadi, kalian jangan punya hambatan seperti itu ya. Ini tidak baik tiga ini. Oke, jadi sekarang bagaimana cara kita membuat supaya kita itu tidak memiliki hambatan. Maka apa yang harus dilakukan? Kalian lakukan self talk. Bicaralah dengan diri sendiri. Ya, kalau bisa sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Contohnya misalnya gini ya, contoh gitu. Apa namanya? Saya self talk sama diri sendiri. Wah, saya ada di kamar mandi misalnya ya. Kadang-kadang kamar mandi itu justru merupakan inspirasi dari kegiatan-kegiatan kita berikutnya, betul enggak? Nanti saya saya ingin menjadi X misalnya. Saya harus bisa, pasti saya bisa. Itu bicara saya sendiri, di dalam hati saya sendiri gitu ya. Misalnya nanti saya akan gini, oh saya mau masak ini misalnya. Waduh, tapi saya enggak bisa resepnya. Oh, nanti saya bisa lihat di YouTube. Oh, tapi saya enggak punya bahannya seadanya. Kita ngobrol sendiri. Kayak saya mau masak tiap pagi gitu ya. Sebelum saya ngantor saya masak. Ya, lihat di kulkas ada bahan apa. Oh, saya bisa masak ini, misalnya ini. Ya. Sudah lakukan. Oh, saya pasti bisa masak ini, bisa ini bisa gitu ya. Lakukan ya. Itu lakukan berulang-ulang, kalian bicara dengan diri sendiri berkali-kali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian akan punya aura di dalam diri sendiri itu sebagai aura yang positif ya. Tapi kadang-kadang malah banyak orang 77% ucapan yang kita miliki itu kadang-kadang bersifat negatif. Contohnya saat ini netizen itu adalah apa? Apa netizen itu? Dewa, enggak pernah salah, betul enggak? Jadi ada orang gini
diolokkan, ada orang gini olokkan. Itu bersifat negatif, akan berdampak untuk melemahkan diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir kalian diolok-olok orang, dihujat orang, ditulis yang tidak-tidak sama orang gitu ya di dalam, misalnya kalian nanti punya YouTube atau punya di IG atau apa gitu ya, diolok-olok, tenang saja. Karena orang yang mengolok-olok itu akan melemahkan diri sendiri, akan kembali pada diri sendiri. Ya, seperti itu. Jangan khawatir. Maka kalian harus self talk-nya apa setiap hari. Sama seperti kita itu kalau kita apa namanya sebagai orang yang beragama, kita itu berdoa, kita itu berzikir atau kita itu selalu mengambil unsur yang positif, itu akan menjadi sukses. Ya. Terus jadi misalnya kok contohnya gini, wah saya kurang sukses. Jangan ini dihilangkan. Saya sukses gitu ya. Sama seperti waktu saya kecil dulu. Ya, ini saya cerita seperti ini supaya ada gambaran. Saya dulu pada waktu kecil SMP, bapak saya meninggal. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga karena begitu menikah sama bapak saya dulu, ibu saya tidak boleh bekerja, disuruh jadi ibu rumah tangga aja. Udah, oke, bapak saya meninggal. Nah, terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anaknya, saya itu berlima, punya saudara berlima ya, saya anak keempat. Nah, itu saya harus punya pikiran, waduh, saya kalau tidak pinter gitu ya, atau kalau saya tidak belajar, saya tidak akan bisa kuliah. Saya tidak bisa mendapatkan SMA yang bagus, saya tidak bisa ini. Akhirnya saya terus belajar dengan sendirinya apa tadi? Yang tadi saya sudah ngomong pendidikan itu bisa merentas tali kemiskinan misalnya ya. Nah, akhirnya saya dengan belajar, akhirnya saya bisa tembus ke ITB gitu ya. Saya cari beasiswa dan seterusnya. Itu sudah saya tanamkan. Malam hari saya belajar, ya Allah, saya berdoa, semoga saya ini sukses. Ketanamkan terus saya sukses. Itu beneran tembus. Atau dulu saya pernah pada waktu saya sudah jadi mahasiswa di ITB, ya teman-teman saya itu banyak orang kayanya gitu ya. Jadi anak Jakarta, anak Bandung, anak orang-orang yang dari luar pulau kuliah di apa namanya di Jawa itu biasanya duitnya banyak kan, orang luar pulau yang kuliah di Jawa itu pasti banyak duitnya. Ya, nah itu kalau pulang pakai apa namanya pakai pesawat gitu ya, pulang pakai pesawat gitu. Kalau saya pulang pakai kereta apinya pun yang ekonomi kayak gitu ya. Itu pun juga saya masih minta apa? Minta keringanan. Jadi kalau mahasiswa naik kereta api pada waktu dulu nggak tahu sekarang itu saya diminta apa namanya ambil form di stasiun, kemudian distempel di kampus saya distempel, maka saya bayarnya cuma 50%. Seperti itu saya manfaatkan betul-betul. Selama saya jadi mahasiswa, saya manfaatkan ketika saya pulang kampung, ya. Saya dari Probolinggo, dari Bandung ke Probolinggo, itu saya pakai stempel itu 50%. Nah, saya berpikir, aduh ya Allah, semoga saya bisa naik pesawat. Beneran sekarang tuh naik pesawat ya sebelum pandemi dulu itu. Saya bisa 1 bulan itu 2 kali. Ya, urusan STTS, urusan ini, urusan banyak sekali. Nah, itu bayangkan saya dulu itu. Terus saya juga gitu dulu pernah, waduh kapan ya saya bisa naik haji ya, saya bisa menaik hajikan orang tua saya bisa naik haji sendiri. Tercapai semuanya. Waduh, saya tulis nama saya dulu, nama saya Profesor Dr. Insinyur Endang Setiati, MT gitu ya. Itu semua yang saya tuliskan terkabul semua sekarang ini. Karena kita selalu mengatakan yang positif gitu ya. Jadi jangan mulai dari sekarang, kalau kemarin-kemarin kalian selalu berpikiran negatif, hilangkan dari sekarang. Mulai hari ini kalian selalu tuliskan sesuatu yang positif ya. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang disampaikan, yang saya bilang tadi itu sama aja dengan kalian menanam kebaikan, maka dapatnya kebaikan. Kalau kalian berdoanya positif, maka akan dapat sesuatu yang positif juga gitu. Ya, itu sudah memang ditakdirkan seperti itu ya. Nah, Bu, kalau ada orang loh, Bu, yang berkali-kali itu apes terus ya. Apes terus. Nah, itu yang tadi suatu saat dulunya dia pernah mempunyai hati yang jelek gitu ya, hati yang buruk pada orang lain sehingga dia terus apes. Caranya seperti apa? Benar-benar berubah ya, pikirannya benar-benar harus dirubah itu harusnya ya. Kalau zaman orang kejawen, kalau zaman dulu ya di tetangga-tetangga saya itu diruat istilahnya orang Jawa, diruat itu apa, dimandikan kembang 7 rupa atau dibawa kemana kayak gitu ya, itu untuk mengubah ininya apa namanya takdirnya kayak gitu ya, tapi itu nggak percaya saya, tapi semua harusnya dari diri sendiri ya. Oke gitu ya. Jadi saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses, ini jangan ya. Jadi ini harusnya diganti belum. Saya belum terlambat untuk berubah menjadi orang yang sukses gitu. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, jangan. Saya belum terlalu tua, diganti.
Ya, jadi kalimat-kalimat yang negatif ini harus diubah. Saya bodoh, nah harusnya bilang saya tidak bodoh, saya pinter gitu harusnya ya. Saya tidak berbakat bisnis, nah dicoret saya berbakat bisnis gitu ya. Nah jadinya sekarang kata siapa ya, kata diri kalian sendiri yang ngomong kayak gini ya. Jadi jadilah kalian berubah. Siapa bilang orang terlalu tua itu tidak sukses? Contohnya Kolonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnis pada umur 70 tahun. Ya kan? Nah, terus siapa bilang tidak berbakat? Ingatlah, banyak orang memulai bisnis karena kepepet, power of kepepet, dan tidak bisa mencari kerja, akhirnya apa? Malah dapat keuntungan yang besar. Jangan dikira power of kepepet itu ini ya. Contohnya kalian kalau ada tugas, ya kalian bisa mengerjakan. Kalau udah kepepet baru ada idenya gini. Tapi apa yang terjadi? Kalau sekali-sekali enggak apa-apa, tapi kalau keseringan kalian nanti jadi jatuh sakit ya. Jadi itu harus dipikirkan, oke? Jadi tidak berbakat itu tidak jadi masalah. Terlalu tua tidak jadi masalah, ya. Siapa bilang tidak punya modal? Ingatlah Steve Jobs dan Steve Wozniak ini memulai Apple dari garasi rumah. Ya, kalian usaha dari garasi rumah atau dari kamar atau kalau sekarang itu online banyak sekali gitu ya. Nah, itu jadi tidak pernah terpikir. Pernah enggak terpikir kayak Gojek itu ternyata sekarang menjadi booming seperti ini ya? Tidak pernah terpikir. Iya kan? Betul kan ya? Orang naik ojek atau orang jadi drivernya Gojek gitu ya. Itu adalah sesuatu yang buruk, sekarang tidak. Ya, orang bisa sebagai sambi gitu ya. Dia kayak banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang selain mahasiswa juga jadi Gojek di pagi hari, anunya malam hari. Kenapa tidak gitu ya? Sekarang bukan lagi, jangan bilang bahwa ini pekerjaannya hina, jangan. Semua pekerjaan itu sama saja di mata Allah atau di mata Tuhan atau di mata sesamanya. Yang berbeda itu hanyalah ketika kalian berbuat kecurangan, kalian melakukan sesuatu kebohongan, itu yang justru yang kalian jangan sampai mengerjakannya ya. Seperti itu ya. Jadi siapa bilang tidak punya modal itu menjadi hambatan. Lalu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah untuk memulai bisnis hanya perlu 3M ya. Bukan 3 miliar, tapi adalah kalian butuh motivasi, ya tadi harus punya motif untuk sukses itu seperti apa, terus kemudian juga harus punya mindset, pola pikirnya seperti apa, yang jadi pola pikirnya jangan tadi sudah terlalu tua atau terlalu muda atau apapun gitu ya, yang serba terlalu itu tidak baik, ya overdosis. Dan yang ketiga adalah make it atau just do it. Ya, seperti itu. Oke, ini 3M yang perlu dilakukan supaya kalian bisa memulai bisnis kalian. Oke, jadi motif saya apa? Motif saya ingin sukses gitu ya. Mindset saya, mindset saya adalah saya masih muda tapi saya harus bekerja dari sekarang. Ya, dan jangan dipikir-pikir lagi, segera dikerjakan. Ya, itu. Oke. Jadi sekarang mana yang Anda pilih? Ya. Nah, kalian memiliki uang yang sedikit, ya, tapi punya waktu yang sedikit. Apa artinya? Kalian sibuk dengan sebuah, enggak tahu kesibukan Anda itu apa, sehingga waktu kalian sangat minim, ya. Tapi uangnya juga minim, gitu. Mungkin ini jangan dipilih, ya. Terus berikutnya adalah kalian punya uang minim, tapi waktu kalian berlebihan, kalian nganggur-nganggur, gitu ya. Nah, ini pun juga jangan dipilih, ya. Kenapa? Karena waktu yang nganggur-nganggur tadi, ya usahakan untuk supaya bisa uangnya jadinya tidak minus, bisa dipakai untuk yang lainnya, ya. Atau bahkan kalian surplus duitnya banyak, ya. Tapi sekarang waktunya sedikit, apa yang terjadi? Bisa saja nanti kalian suatu saat akan sakit, gitu ya, akan sakit. Nah, bagaimana sekarang yang terjadi? Kalian punya uang berlebih dan waktu pun juga berlebih. Nah, ini adalah yang tadi untuk menuju ke finansial kecerdasan finansial ya, yaitu kecerdasan keuangan, yaitu kalian punya uang banyak, waktunya juga banyak untuk keluarga, waktunya banyak untuk kegiatan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya tadi itu untuk menjadi investor. Nah, bagaimana cara mendapatkan jadi investor? Ya tadi itu mulailah bisnis sejak muda. Ya, seperti itu. Oke. Nah,
Ada dua model dalam kecerdasan finansial yang tadi ya, supaya kita bisa cerdas dalam mengelola uang kita. Contohnya adalah model Stephen Covey sama model Robert Kiyosaki. Ya, ini bisa kalian pilih atau ada juga model-model yang lain. Ya, ini salah dua ini ya, dua orang. Jadi yang pertama adalah model Stephen Covey, yaitu apa? Menggunakan konsep ketergantungan finansial. Jadi finansial depend ya di sini. Nah, apa itu? Yaitu kecerdasan finansial itu sama dengan total pendapatan dibagi total pengeluaran. Kan kalian tahu kalau saya punya pendapatan, kalau bisa pendapatannya adalah surplus, pengeluarannya adalah sedikit dibuat kecil. Kenapa? Begitu pendapatan pembilang, nggak tadi saya bilang pembilang lebih besar, bilangannya kan jadi besar. Tapi kalau pengeluarannya lebih besar, kan bilangannya jadi kecil. Betul enggak? Itu adalah orang yang cerdas. Cerdas apa? Jadi ketika kalian punya uang 1.000, gitu ya, misalnya punya uang 1.000, jangan dihabiskan 1.200. Apa ini ada enggak orang yang punya uang 1.000, penghasilannya adalah 1.000, 1 juta ya, misalnya saya menggantikan itu 1.000 misalnya, tapi pengeluarannya adalah 1 juta. Dia gali lubang, tutup lubang. Ya, dia berhutang malahan. Dia punya hutang 200 rupiah. Ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Loh, Bu, enggak cukup, Bu. Gitu, enggak cukup. Ya, usahakan untuk kalian mendapatkan kecerdasan finansial tadi. Kalau kalian dapatnya 1.000, itu harus diukur, gitu ya. Harus diukur apa? Ya, mungkin saat ini kalian menghabiskan 900, masih surplus 100. Jadi harus ada minimal 0, artinya minimal kalian surplusnya 0, kalau bisa ada surplus. Usahakan, jadi kalau kalian punya 1.000, maka kalian gunakan 900, ditabung 100. Atau malah gini, ya, kalau kalian punya uang 1.000, belanjakan 200 saja, simpen yang 800. Jadi kalian harus apa? Bersusah-susah dulu, bersakit-sakit dulu. Kayak gitu. Kalian buat tabel ya, tabel pengeluaran. Ya, pengeluaran misalnya sekarang ya. Pengeluaran saya adalah contohnya misalnya saya biasanya beli baju yang bermerek gitu ya, bermerek. Sekarang ganti. Kalau kalian pakai baju yang tidak bermerek, memangnya baju itu bisa ngomong, saya bukan bermerek, saya bukan bermerek, enggak kan? Ya, kalian tidak perlu malu mempunyai baju yang tidak bermerek. Tuh. Kalau seandainya ada pengeluaran di sini, kalian coret. Lagi misalnya saya harus nonton misalnya ya pada waktu belum pandemi nonton film. Nah, ini ya ini anak saya ini ada senang sekali nonton film. Ya, kayak gitu. Saya marahi juga. Akhirnya kena pandemi kayak gini loh kan. Itu berarti doa mama yang terkabul, saya bilang gitu. Nah, nonton film dikurangi kalau selama ini misalnya seminggu sekali gitu ya sama teman-temannya kadang-kadang gitu. Seminggu sekali, sekarang dikurangi 1 bulan sekali. Nah, kayak gitu. Terus punya lagi apa, daftar apa, itu bisa diminimasi, dicoret-coret yang kebutuhan non primer itu dibuang aja. Gitu caranya ya. Itu adalah model Stephen Covey, yaitu pendapatan ini ya, memperbesar pendapatan dibandingkan pengeluaran. Pengeluarannya tetap 1.000 dari bulan ke bulan 1.000. Yang terjadi adalah kalian pengeluarannya adalah dihemat sedemikian rupa. Bisa, pasti bisa. Ya, apalagi kalau kalian ada yang merokok. Kalian selama ini satu hari 1 bungkus misalnya. Bayangkan satu bungkus berapa harganya? Yeremia pakai pipa ini. Merokok jangan-jangan ya? Enggak, Bu. Fotonya doang. Katanya doang. Berapa harga rokok sekarang? 25.000 per bungkus. Enggak tahu, Bu. Saya Nggak tahu, Bu. enggak pernah beli. Cari di internet bentar, Bu. Iya, ini saya juga enggak tahu karena suami saya juga tidak merokok ini ya. Jadi misalnya 25.000 per bungkus ini per hari, per bungkus per hari ya. Nah, ini pun ya kalian katakan misalnya, Bu, saya tidak saya belum punya pekerjaan, Bu. Tapi belum punya pekerjaan lo menghabiskan uang 25.000 per bungkus per hari. Bayangkan. Nah, ini dicoret, Nak. Kalian meskipun tidak punya penghasilan, kalau bisa juga tidak punya pengeluaran. Jadinya apa? Jadinya zero. Ya, seperti itu. Sudah tidak punya pekerjaan tapi pengeluarannya banyak. Ya akhirnya minus. Ya, minus di sini.
Gitu. Jadi kecerdasan finansial tadi adalah pendapatan diperbesar, jangan menjadi lebih besar pasak daripada tiang, ya seperti itu. Oke, itu kalau modelnya Stephen Covey, ya dia pakai fungsinya tadi kecerdasan finansial sama dengan total pendapatan dibagi total pengeluaran di mana harus lebih besar dari 1, ya seperti itu. Oke, berikutnya adalah model Robert Kiyosaki. Dia membagi menjadi 4 kuadran. Ya, 4 kuadran ini yaitu apa? Pertama, dia menggunakan konsep cost flow kuadran ini. E-nya itu adalah apa? E-nya adalah employee, SE-nya adalah self employee, business owner. Jadi kalau di sini tadi ya, di sini kalian punya tadi ini E gitu ya. Nah, terus kemudian ini berikutnya apa? Kalian usahakan untuk mencari, jadilah nanti menjadi investor. Mula-mula menjadi pekerja dulu, oke, gitu ya, pekerja dulu. Akhirnya apa? Kalian lama-lama punya usaha sendiri. Lama-lama kalian membesar usahanya sehingga kalian menjadi business owner. Begitu duitnya tambah besar, jadilah investor. Ya, maka di sini kalau kita kembali ke sini, nah ESBI. Jadi di sini adalah kalian menjadi employee, terus kemudian kalian menjadi apa? Menjadi self employee ini sebelah kiri ya, sedang sebelah kanan business owner sama investor. Ya, itu yang dicari. Ini Robert Kiyosaki. Jadi kalian bergeraknya adalah tujuannya bergerak dari sisi kiri ke kuadran ke kanan sampai akhirnya menjadi investor. Oke. Itu Robert Kiyosaki. Jadi kalian itu artinya apa? Bersusah-susah dahulu baru nanti akan menjadi kemudian. Sehingga tadi apa ini? Sebagai seorang investor apa nantinya? Waktunya surplus, kemudian juga uangnya juga surplus, ya. Seperti itu. Itu yang diharapkan. Oke. Bisa enggak, Bu? Saya menempuh ini semua. Bisa. Berdoa saja. Kalian terus ucapkan sebanyak 55.000 kali. Ya, sesuatu unsur positif pasti tembus. Beneran itu. Ya. Saya enggak istilahnya saya enggak mengatakan sesuatu yang tidak, tapi itu memang sudah banyak kenyataannya seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita bermain game ya, yaitu kalian menyebutkan apakah aset Anda itu produktif atau konsumtif ya. Buatlah daftar aset milik Anda sebanyak-banyaknya, kemudian nilai sendiri apakah aset tersebut produktif atau konsumtif. Jadi usaha kalian adalah contohnya misalnya ya, laptop. Kalian menilai sebagai sesuatu yang produktif atau konsumtif? Charles. Produktif, Bu. Produktif. Oke, berarti P. Kalian punya arloji misalnya. Ya, arloji yang mahal-mahal. Produktif atau konsumtif? Konsumtif, Bu. Konsumtif. Ini bisa mengurangi pengeluaran. Oke. Terus berikutnya lagi saya punya HP. Ya. Nah, HP. Kalau zaman sekarang tidak bisa lepas dari Harusnya HP kan ya. produktif sih. Selalu harusnya produktif, gitu ya. Contohnya lagi misalnya motor. Ya. Nah, motor ini supaya saya tidak lelah atau bisa menjangkau dengan cepat dan seterusnya, itu juga bisa jadi hal yang produktif. Atau saya punya apa lagi? Nah, ini daftarkan semua aset Anda, ya, aset Anda atau aset di rumah Anda, dan kalian nilailah apakah dia produktif atau konsumtif. Kalau konsumtif, usahakan kalian jangan katakan sudah arloji, Bu, saya dapat hadiah, oke, enggak masalah, pakai aja gitu ya. Tapi jangan membeli lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalian nanti belajar membuat game tadi itu apakah produktif atau konsumtif. Nah, jadi tugas hari ini ya, tugas hari ini adalah kalian mendaftarkan harta produktif kalian dan harta konsumtif kalian, ditambah lagi sebelah kanan adalah alasannya, reason ya. Jadi nanti membuat gini, nomor ya, ini nomor, terus ini adalah harta produktif, terus ini adalah harta konsumtif, ini adalah reason-nya, alasannya apa. Ya. Jadi misalnya kayak tadi laptop, gitu ya. Ini laptop saya taruh di harta produktif. Misalnya lagi harga konsumtif, misalnya apa? Harga konsumtif. Tadi misalnya arloji atau HP mahal misalnya ya. Nah, terus apalagi sebutkan. Jadi sekarang PR kalian adalah terus alasannya kenapa laptop jadi produktif. Ya. Nah, ini diberi alasan. Setiap ini ada reason-nya.
Ini reason untuk harta produktif dan reason untuk harta konsumtif, ya. Buatlah totalnya 10. Buatlah totalnya 10, ya. 10 itu misalnya kalian punya produktif ada 8, misalnya ini 2 saja boleh, ya. Atau 5 boleh, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, jadinya apa? Jadinya kalian harus tahu apa itu arti produktif dan apa itu arti konsumtif. Ya. Coba Roland, apa artinya produktif dan apa artinya konsumtif? Ada Roland? Halo Roland? Tidak ada. Nah, ini Roland lagi konsumtif ini. Tidak mendengar kuliah. Berikutnya, Madeleine. Apa yang dibacaannya? Madeleine atau Madeleine? Madeline, Bu. Oh, Madeline. Iya. Apa Madeline? Apa arti produktif sama arti konsumtif? Kalau produktif tuh lebih kayak kebutuhan yang, maksudnya kebutuhan. Kalau misalnya produktif tuh lebih kayak ke keinginan gitu sih. Iya, betul. Betul sekali ya. Jadi kalau kalian beli sesuatu, ya, beli sesuatu jangan karena keinginan. Nah, ini ya, seperti yang Madeline tadi itu. Tapi kalian harus berdasarkan kebutuhan ini, ya. Gitu. Ini produktif. Pilihlah kalau kalian butuh dan kalau kalian pengen ditunda, bisa ditunda ini keinginan. Ya, Bu, jangan Bu, saya itu lagi ngidam Bu. Nah, itu lain lagi ya. Kalau lagi ngidam. Oke? Loh Bu, Ya. misalnya arloji itu mahal, tapi dibuat investasi. Jadinya gimana Bu? Ya boleh, kamu meletakkan di arloji di sini. Tapi tadi kan dibeli arasan. Alasannya adalah untuk investasi gitu. Kan orang punya pola pikirnya kan beda-beda bergantung pada kebutuhan dan keinginan tadi. Ya. Jadi barang orang lain, ya, maksudnya barang orang lain, ada barang belum tentu bagi kita itu adalah produktif, tapi bagi orang lain bisa konsumtif kan? Betul enggak? Ya, bisa kayak Ya, gitu. Gitu, ya. Jadi tergantung pada pola pikir kalian. Ini kan judulnya memang sedang berpikir perubahan, ya. Bagaimana saya bisa asalnya itu konsumtif kayak tadi ini asalnya konsumtif, saya ubah menjadi arloji menjadi produktif gitu. Ya, ini merubah mindset. Oke? Ya, jadi bisa aja untuk Vincent itu tadi misalnya laptop. Wah, laptop ini produktif Bu bagi saya. Tapi kalau untuk Melvin, oh enggak Bu, laptop itu hanya untuk main-mainan saja Bu. Oke, itu misalnya bisa jadi konsumtif. Nah, itu. Loh, kenapa alasannya? Alasannya karena saya lebih suka komputer Bu, enggak daripada laptop. Nah, bisa jadi kayak gitu. Ya enggak? Lebih produktif komputer misalnya PC. Bisa jadi. Oke? Paham sampai di sini? Nah, tip praktis ya. Tip praktis adalah gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalkan visualisasikan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Nah, ini tadi kalian punya, saya harus sukses, saya punya usaha, saya nanti punya ini, contohnya misalnya rumah, katakan ya. Ini beneran loh, saya terjadi. Ya. Jadi kalau kalian ini, waduh, ini saya punya rumah ini ya. Saya pengen punya rumah orang ini. Kalau di saya doain gitu ya, saya berdoa terus, saya sholawatin gitu ya. Nah, ternyata bisa beneran, saya akhirnya bisa beli. Nah, kayak gitu. Ya, nah kalian juga gitu. Usahakan selalu divisualisasikan. Ya, divisualisasikan, ucapkan terus, kalian wujudkan, wah saya pengen punya mobil kayak gitu. Saya pengen mobil kayak gitu misalnya. Terus ucapkan terus itu. Suatu saat tembus beneran. Enggak tahu sekarang, entah mungkin 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi atau bisa juga dalam sekejap misalnya. Ya, itu bisa terjadi.
Karena kita tidak tahu rezeki kita itu kapan munculnya, dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Ya. Nah, itu berikutnya, gunakan teknik afirmasi harian, tadi kan visualisasi ya, harian dengan pemilihan kata yang mengunggah kesadaran pikiran dengan mengucapkan kalimat saya semakin sukses saat kondisi tubuh relaksasi ketika kalian bangun pagi. Ya, seperti itu. Oke, ketika kalian rileks bangun pagi. Itu selalu. Jadi kalian visualisasikan ya tadi ya, sesuatu dengan tujuannya apa, terus kemudian juga kalian akan mempunyai apa tadi itu pikiran-pikiran yang selalu positif. Jangan punya pikiran yang selalu negatif. Jangan-jangan begini orang itu begini, selalu curiga pada orang lain. Jangan. Ya, kalian nanti akan menjadi beban pikiran kalian sendiri. Oke, itu tip praktis berarti dengan sendirinya setelah tip praktis ini selesai, maka selesailah sudah untuk materi. Tapi di sini ada apa? Ada sebuah dimension ya. Di sini ada notif kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku Anda. Jadi kalau kalian ingin perubahan kecil, perilaku seperti apa? Contohnya misalnya ya, kalau kalian dalam lingkungan keluarga, ya dalam lingkungan keluarga, kalian kalau seandainya orang tua kalian mengatakan zaman dulu ya, kalau kita lewat di depan orang tua kita agak bungkuk gitu, permisi atau nyun sewu gitu ya, atau kalian minta izin kayak gitu. Nah, dengan adanya kalian perubahan kecil aja, kalian sekarang ini mau melakukan sesuatu perubahan kecil ya. Selama ini kalian misalnya tidak hormat pada orang tuanya, coba hormati orang tuamu, pasti akan ada perubahan hidup di dalam pikiran orang tuamu. Loh, anak saya kok jadi anak yang sopan ya, anak saya kan ada yang baik ya. Atau kalian sekarang ini selama ini kalau kalian ditanya sama orang tua selalu marah, apa sih Ma? Gitu ya, kok tanya-tanya terus. Coba itu kalimat itu dihilangkan. Kalian lakukan selama seminggu ini, pasti akan ada perubahan kecil. Ya, jadi kalau kalian perilaku yang diubah, maka perubahan kecil ada dalam hidup Anda. Ya, tapi kalau kalian menginginkan perubahan yang besar, maka yang diubah apa? Yang diubah adalah mindset, ya pola pikir. Kalau tadi ingin hanya perubahan kecil, yang diubah adalah perilaku kita tadi, lebih menghormati orang tua, terus kemudian kalian sopan santun, atau kalian tidak menghabiskan uang yang diberi orang tua, kayak gitu ya, itu akan menjadi perubahan kecil. Tapi begitu kalian menginginkan perubahan yang besar, ubahlah pola pikir kayak tadi, saya harus sukses terus lakukan. Atau kalian juga misalnya punya usaha, usahanya harus sesuai dengan yang sudah dijelaskan di depan tadi. Ya, seperti itu. Itu berdasarkan Stephen Covey dan ini betul. Ya. Oke. Jadi di sini dengan sendirinya materi bab 2 juga sudah selesai, ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari apa yang sudah kita diskusikan ini. Halo? Kalau sudah, ini sudah Belum mungkin, Bu. 9, ya. Kalian tampakkan wajahnya, kita foto sama-sama ya. Ini mata kuliah ini penuh dengan full cerita ini. Jadi kalau ada orang yang dosen yang tidak bisa ngomong, ya dosen itu tidak bisa ngomong, ngomongnya hanya sedikit, karena selama ini biasanya dia ngoding terus gitu ya, tidak bisa ngomong, susah untuk ngajar ini, ya. Jadi orang-orang yang disuruh ngajar entrepreneur itu yang suka ngomong, kayak saya suka ngomong. Ya. Jadi makanya kalau nanti kalian usaha ya kalian lebih baik ya harus bisa komunikasi ya, seperti itu. Oke, Melvin. Vincent? Melvin? Belum? Ini hadir semua ya, 26 orang. Ada yang belum ambil SKS-nya? Belum perwalian SKS-nya belum diambil? Tidak ada ya? Sudah terambil semua. Oke, sebentar. Saya absen lembar 1. Sekarang lembar 2-nya.
Ini Amadeo, kamu namanya kayak anak saya. Anak saya Amadea. Anak saya Amadea, kamu Siapa Amadeo. tahu jodoh, Bu. Anak saya masih SMA. Oke, ada yang tanyakan? Oh, ini Yeremia itu ini tuh kamu. Pakai kutungan ya, pakai kaos kutungan. Oke, enggak masalah kalau saya. Saya santai ya, kuliah mau ini, mau itu, santai aja. Dan saya bukan Panas Bu soalnya. Iya. Oke. Stefanus ini pinter main gitar toh? Nah, jadi gitar kalau tulis, gitar itu produktif atau konsumtif? Stefanus. Bagi kamu. Halo, Stefanus. Tidak dengar? Masih di mute? Oh, mic-nya trouble. Oke, produktif ya. Bisa buat ngamen, Bu, gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah kalian boleh mengundurkan diri. Absennya sudah saya absen semua, 26 orang penuh semua. Oke. Mana yang tadi apa namanya siapa ya? Merlin, ada enggak Merlin? Siapa ya? Yang kemarin Mary. Mary ya, kemarin yang WA saya. Oke. Oh, kamu yang biasanya diantar mamamu itu ya? Bukan? Bukan aku. Hah? Bukan aku. Bukan, siapa? Aku. Siapa yang bisa diantar mamanya? Saya, Bu. Oh, Madeline. Iya. Oke, saya kalau malam ketemu. Oh, Waktu masih belum pandemi. Oke, salam buat mamamu ya. iya, makasih, Bu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, marilah kita pulang bersama-sama. Tanamkan tadi ya, kalian harus berpikir positif. Sekarang berdoa, saya jadi orang sukses gitu ya. Saya cepat lulus. Nah, itu terus katakan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Silakan kalian boleh live. Thank you, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama, Michael. Felis? Ya, Bu. Ini baru mau disconnect, Bu. Tak pikir kamu mau nemani saya. Waduh. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Ya.